Barokah ada, semuanya ada, tinggal duduk diem, pulang kenyang nenteng. Nyampe rumah ketok pintu, assalamualaikum, bini nyambut, girang bini rasanya. Laki pulang buat tentengan, bukan begitu bini saya. Ini bini saya ada di dalam, Pak. Bini saya dapat alhamdulillah dari anak dari Mutin yang nomor 7. Saya nomor 7, saya nomor 4, sama-sama bontot, sama-sama terakhir. Alhamdulillah. Ya. Jadi zaman sekarang orang diajak makan aja susah. Hal-hal baik kayak gini dikata bid'ah. Tahu bid'ah Mbak? Apa bid'ah? Kenal di mana sama bid'ah? Ya. Ada orang yang bilang katanya bid'ah, ngirim Fatihah kepada ahli kubur nggak boleh, nggak nyampe. Ngaji di mana? Siapa yang ngasih tahu? Kalau nggak percaya, lu duluan ke sana, kita bacain Fatihah. Kalau kagak nyampe, lu boleh balik lagi kemari. Bagaimana kira-kira, Pak? Kalau ada orang yang ngomong begitu. Yang kedua, selain kita diajak makan oleh Sahibul Bait, kita diajak ngedoain. Beliau punya putra. Yang pertama, Abizar Al-Fattah, yang tadi pagi telah dikhitan di mana tadi? Di Haji Amung, Tambun. Jam 4 jalan dapat kloter kedua. Alhamdulillah pulang dengan selamat, tiba di tanah air tadi jam berapa? Jam 7.15. Alhamdulillah. Barengan pulangnya mau pulang haji. Yang kedua, kita ngedoain putranya juga yang nomor 3 yang bernama Ar-Rasyid Al-Kamil. Boleh dipanggil Rasyid, boleh dipanggil Kamil. Boleh atau enggak? Boleh. Ibu semangat banget nggak bisa ngomong. Ar-Rasyid Al-Kamil yang pertama di Khitan. Saya bingung ini Pak, acaranya satu acara 2 tema. Yang mana yang duluan kita bahas? Dua-duanya. Yang mana aja boleh? Akikah boleh, sunat boleh. Yang pertama kita bahas akikah dulu Pak. Ya. Apa sih akikah itu? Apa yang dimaksudkan dengan akikah? Akikah adalah al-ghulamu murtahan. Ya. Sesungguhnya seseorang itu tergadaikan hidupnya. Seorang anak yang terlahir dari rahim ibunya itu tergadaikan sebelum ia diakikahi. Syarat akikah boleh menggunakan kambing, boleh sapi, boleh kerbau, asal jangan kucing. Ya. Jadi boleh kambing, boleh sapi, boleh kerbau. Gimana kondisi dan ekonomi orang tuanya. Ada waktu wajibnya, ada waktu sunnahnya. Dianjurkan oleh Nabi setelah anak itu dilahirkan, seorang orang tua mempunyai kewajiban yang pertama memberikan nama. Ya, nama ini Pak nanti akan dipakai di yaumil mahsyar, di yaumil kiamah. Nama kita nih atu-atu dipanggil nanti di yaumil akhirah, yaumil mahsyar. Makanya namanya yang rada bagus kalau namain anak. Ya. Hari ini tanggal 15-16 Juli ada satu acara di Garut, Jawa Barat, yaitu reuni nama Asep. Kebetulan Ustadz kita lagi ada acara malam hari ini di sini, jadi beliau absen. Ustadz Asep ada di sini, nggak ikut reuni. 1 juta nama Asep kumpul semuanya di Garut. Kan kalau di Jawa tuh semuanya Asep nyaut semuanya. Asep nyaut semuanya. Nunjuk tangan. Bagaimana itu? Ngasih nama yang bagus. Karena nama adalah doa. Nama adalah sebagai kaca perbandingan dengan sikap dan akhlak si anak. Kalau nama orang-orang dulu kita kenal biasanya pengki. Namanya ada lagi Sengon, Engkong Seman, atau kalau Seman itu mungkin dulu, kalau Seman di rumah saya juga ada namanya Seman, itu berkaca kepada Syekh Saman Al-Madani. Karena orang kita nggak bisa disebut Saman, ribet.
jadi nyebutnya semang. Asal jangan semen. Ada lagi namanya pengki, ada lagi namanya serok, apa aja namanya. Karena itu akan menjadi kaca perbandingan kepada sikap si anak untuk masa tumbuhnya. Kemudian setelah kewajiban orang tua memberikan nama, orang tua berkewajiban mengakikahinya. Para ulama mempunyai pendapat boleh diakikahi, wajibnya atau pantasnya diakikahi secara setelah anak ini lahir 7 hari. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahi Sayyidina Hasan wal Husain ini setelah lahir 7 hari. Waktu sunnahnya sebelum anak ini akil balik. Kalau setelah anak akil balik udah gede, orang tua kewajibannya udah gugur karena dianggap anak ini sudah mandiri dengan kemandiriannya. Jadi setelah besar dia mengakikahi untuk dirinya sendiri. Jadi bapak-bapak yang dulu mungkin belum diakikah berarti hidupnya sekarang masih digade, belum ditebus. Kalau ada rezeki boleh beli kambing sendiri, motong sendiri, nyangin sendiri, masak sendiri, asal makannya dibagi-bagi. Jangan dia yang motong, dia yang ngulitin, semuanya dia yang makan ngabisin sendiri. Kemudian setelah diberikan nama, setelah diakikahi, wayuhlaqu ra'sahu, ya, memotong rambutnya. Tradisi motong rambut ini bukan sekedar tradisi, tapi ini ada tuntunannya dari para ulama-ulama kita. Orang tua kita ngajarin dulu rambutnya awal dipotong, ditimbang, ditukerin seharga emas. Ditukerin seharga emas, duitnya dibagi-bagi, boleh berbentuk makanan, bahan pokok semuanya. Itulah kewajiban dari akikah. Kalau misalkan nggak kuat mengakikahi, bagaimana? Ya mudah-mudahan nanti kita orang tuanya berdoa, anaknya punya rezeki, anaknya diingetin dulu, lu belum gua akikahin tong. Kalau ntar udah gede, udah rada banyak duitnya, boleh lu akikah sendiri. Tapi insya Allah kalau orang tua kita semuanya Allah berikan rezeki yang cukup untuk keperluan anaknya. Karena nggak ada orang tua yang nggak bakalan ngusahain untuk kebutuhan anaknya, pasti semuanya ditumpahkan untuk anaknya. Kemudian itu dari pengertian dari akikah. Kita berlanjut selanjutnya yaitu al-khitan, ya, atau bahasa kerennya sunat. Apa sih sunat? Dipotong, apalagi kalau zaman dulu namanya pakai bengkong gitu. Dijepit pakai bambu, dijelepat, dipotong pakai bendok, berdarah langsung suruh, ya. Ditetesin kopi. Kalau kata orang tuh begitu, ditetesin kopi biar cepat kering. Setelah ada bengkong yang udah kagak, balik ke dokter dijahit. Sekarang ada lagi di laser, makin cepat aja. Sehari potong cepat, sehari langsung bisa main bola. Potong cepat, sehari langsung bisa naik skuter. Tadi dia naik skuter, berdarah lagi. Dikata jangan main lari-larian, di lari-larian main skuter, berdarah lagi akhirnya. Berdarah nggak jadi. Itu al-khitan. Dari mana asal muasalnya al-khitan? Kita berkaca kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang diperintahkan oleh Allah turun perintah sunat ini pada beliau usia umur 80 tahun. Umur 80 tahun Nabi Allah Ibrahim baru turun perintah sunat, Pak. Kalau sekarang dokter nyunatin bocahnya masih umur 9-8 tahun. Kalau umur 80 tahun bagaimana kira-kira? Jangan dibayangin, Bu. 80 tahun kayak apa? Digunakan sebuah kampak untuk memotong kulitnya. Apa manfaatnya dan siapa saja yang wajib dikhitan? Khitan wajib untuk laki-laki.
nanya. Wa mukarramatun lin nisa, dan untuk perempuan menghormati kemuliaan perempuan. Jadi kewajiban khitan atau sunat ini adalah untuk laki-laki dan perempuan, itu untuk memuliakannya. Dokter sekarang takut atau nggak mau Pak untuk menghitan perempuan. Beda perempuan dengan laki. Kalau laki diramein, dikumpulin orang, dia masih berdarah, masih ajak-ajak jalannya, masih ngegang, girang diliatin. Kalau perempuan nggak ada, setelah gede baru dilihat. Iseng kita ngeliatnya. Karena di dokter, kalau kata dokter katanya nggak boleh perempuan dihitan. Ya, dokter punya pendapat dengan keilmuannya. Kita punya keyakinan dengan guru-guru kita, dengan tuntunan para ulama as-salafus saleh. Kemudian jadi Nabi Allah Ibrahim ini ya, diperintahkan oleh Allah pada usia ke-80 tahun. Manfaatnya yang pertama, selain untuk menyempurnakan ibadah si anak, dan juga sebagai salah satu kesempurnaan dari seorang